Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ke-17 April 2023 dan masih bersama Mas Tri di kesempatan hari ini. Apa kabar semuanya baik ya? Alhamdulillah. Mohon maaf kalau untuk sementara waktu Mas T tidak live karena algoritma YouTube saya sedang tidak bagus menurut saya karena harus mau edit iklan harus tunggu 1 kali 24 jam. Itu nggak worth it menurut saya karena harus ngasih thumbnail, harus kasih judul segala macam kan. Sedangkan kalau lagi live itu pemeriksaan untuk iklannya sekarang diperpanjang. Jadi sementara waktu Mas Tulus taping aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah normal atau sudah biasa, nanti Mas Tulus buat secara live lagi. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali nonton. Halo, salam kenal, nama saya Big Tulus. Jangan lupa supportnya langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Yang sudah sering bolak-balik ke sini saya ucapkan juga selamat datang. Jangan lupa untuk mensupport Mas Tulus dengan dipencet tombol like. Mau secara live atau tidak, Mas Tulus minta supportnya dengan dipencet tombol like. Kemudian dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Dan kemudian juga dibantu untuk teman-teman yang mau berpartisipasi demi kelancaran berjalannya channel ini, teman-teman bisa membantu memanfaatkan fitur super thanks yang ada di YouTube. Di sini bisa buat nyawer ya, di bawah ada tombol terima kasih. Kemudian buat teman-teman yang misalnya mau bersedekah dengan ikhlas, Mas Tulus minta tolong dengan tidak meskip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Semangat selalu tentunya untuk teman-teman, untuk orang baik semua sedang berjuang untuk hari ini. Apa kabar? Semoga semuanya baik, semoga semua sehat. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang lagi dalam kondisi keuangannya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah, yang punya masalah cepat selesai, yang punya hutang piutang semoga cepat lunas. Sekarang yang lagi berjuang untuk keluarganya mencukupkan kebutuhan Idul Fitri, jangan lupa untuk selalu semangat, semoga dicukupkan sama Allah sampai seperti yang kita harapkan. Amin. Jangan lupa untuk selalu semangat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari-hari terakhir. Di 10 hari terakhir Ramadan, Mas pasti sudah ada yang lagi sambil-sambil bikin kue, nonton Mas Tulus ya, sambil arah-arah mudik mungkin di jalan sambil nonton videonya Mas Tulus. Pokoknya yang sedang beraktivitas untuk menjelang Idul Fitri, siapapun kalian saya ucapkan selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Hati-hati di jalan buat yang mudik, semoga selamat dari berangkat sampai pulang lagi. Amin. Jangan lupa untuk selalu semangat ya teman-teman ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Hari ini saya pengen bahas gempa Bengkulu karena banyak banget teman-teman yang teman-teman yang minta untuk ngebahas gempa Bengkulu karena dengan magnitudonya sama ya, di pangkal angka 6. Sebetulnya ada hal menarik apa yang bisa kita bahas nanti, tapi nanti sebelumnya Mas Tulus masih ingatkan lagi buat teman-teman yang nonton video ini untuk terus membantu, siapapun kalian bisa menyisihkan sedikit rezekinya untuk membantu kegiatan baik kita, yaitu akhir bulan setiap Jumatnya
kita punya kegiatan yaitu bagi nasi box. Nah, teman-teman yang mau nambahin atau ikut membantu dan juga berpartisipasi, caranya gampang. Silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya ke situ ya. Rp12.000 saja untuk satu nasi box, maksimalnya unlimited ya. Dan teman-teman yang pesan minyak bidara untuk sementara waktu barangnya sudah habis, sudah tidak ada. Ada pengiriman lagi nanti lepas lebaran H+7. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara bisa DM juga ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi yang 0857 depannya. Oke. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Tanpa terkecuali untuk semuanya yang sudah request, yang sudah nyawer, terima kasih banyak. Yang sudah sedekah buat nasi box juga terima kasih. Semoga bertukar dengan keberkahan, bertukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke saya yang punya hajat apapun semoga dalam kondisi segera Allah kabul. Amin ya Allah. Untuk keluarga besar yang ada di Pangkal Pinang, saya sapa untuk keluarga besar dari Ci Agatari Ai. Aku kalau salah aku mohon maaf ya, Ci Agatari Ai. Semoga semua selalu sehat ya. Berkah ya Ci. Terima kasih banyak. Selamat lebaran. Kayaknya Cici mah nggak lebaran ya hari ini ya. Lebaran mah nggak lebaran kayaknya ya. Semoga selalu sehat, berkah selalu untuk kita semua ya. Nah, seperti biasa teman-teman, aku ngebahas hal ini karena memang teman-teman yang minta. Sebetulnya sudah, menurut aku ya, beberapa hari kemarin kita sudah bahas terkait dengan gempa, dan buat aku ini sudah hal yang apa ya, yang sudah keseringan gitu loh ngebahas gempa. Biasanya teman-teman akan bosan, tetapi yes, aku tertarik juga karena gempa di Bengkulu ini magnitudonya sama di pangkal angka 6. Kira-kira ada hal apa yang bisa kita bahas? Nah, Mas Tulus pengen wedar dulu, tapi sebelumnya gempa Bengkulu itu terjadi pada tanggal 15 April 2023. Kemudian, maaf abang lagi kerja bang, sorry bang. Maaf. Kemudian, oke, maaf ya Pak, maaf Pak. Masya Allah teman-teman, saya minta maaf seperti biasa Mas Tulus kalau buat video memang ya real time apa adanya. Jadi saya minta maaf kalau tadi sempat ada kegaduhan sedikit, akhirnya videonya aku cut ya. Karena ada yang ngamen, aku udah bilang maaf bang lagi kerja, maaf lagi syuting, dia malah ceramah. Dia malah lanjut nyanyi udah gitu. Dari awal aku syuting itu ada anak kecil nih tiba-tiba duduk depan pintu begini dong. Aku lagi syuting dia begini aja. Ya aku jadi kayak kepecah gitu ya cara ngomongnya. Minta maaf ya teman-teman, ya Allah. Saya memang kalau syuting ya apa adanya gini, nggak dibuat-buat. Oke, ulang lagi ya. Kenapa Mas Tulus pengen tertarik membahas dengan yang ada, membahas gempa yang ada di Bengkulu, karena gempa ini terjadi di Bengkulu dengan di pangkal gempanya itu sama di angka 6 magnitudo. Sedangkan di video sebelumnya Mas Tulus sudah kasih tahu ke teman-teman bahwa angka 6 ini merupakan sama kayak istilahnya ada pertanda atau pesan yang dikirimkan dari alam halus atau alam lain. Pertanyaannya seperti itu. Ada statement Mas Tulus yang mengatakan hal seperti itu. Jadi Mas Tulus juga tertarik membahas ini, kira-kira jangan ditutup. Lagi syuting. Mbak nyari masalah sama saya sekarang ya. Tadi pengamen, tadi bocah, sekarang Mbak mau nyari perkara sama saya. Astagfirullahaladzim. Malu sih. Nah teman-teman, saya tertarik karena memang ada pangkal 6-nya juga. Di video kemarin saya sudah bahas dengan angka 6-nya. Sorry, mungkin teman-teman akan bosan kita ngebahas gempa terus beberapa hari, 2 atau ini video ketiga yang terakhir ngebahas gempa ya. Mas Tulus minta maaf, tapi karena memang banyak yang minta, terus ada terkait dengan angka 6-nya ini buat saya menarik. Dan teman-teman perlu tahu ya, gempa Bengkulu terjadi pada tanggal 15 April 2023 pada pukul 10 malam, tetapi ternyata hari ini tanggal 17 ada gempa juga yang berpusat di barat daya Kabupaten Pangandaran di kedalaman 24 km pada pukul 11:38 tadi hari ini ya. Kenapa ya? Kemarin Mas Tulus bawain apa? Cerita terkait dengan gempa itu rasanya kan memang berat banget. Sampai
Gini, teman-teman banyak banget yang DM saya gini, Mas Tulus, saya itu bisa ngerasain loh dalamnya apa perkataan sampean. Sampean itu kalau lagi menghibur ya renyah, bisa kelihatan banget kalau sampean menghibur, tapi kalau pas lagi berat, berarti memang ada sesuatu yang seakan-akan kayak ada yang tertahan, sesuatu yang memang sedang Mas Tulus tidak ingin ungkapkan, istilahnya gitu. Jadi kalau teman-teman yang subscribe sudah lama mereka sudah tahu, tetapi kemarin saya terlalu melankolis, terlalu emosional dalam menyampaikan sesuatu, jadi bawaannya kayak gitu. Dan memang rasanya itu ya kayak gitu teman-teman. Rasanya kayak oleng-oleng nggak genah, kayak pengen nangis. Ya itu ternyata setelah saya upload video banyak banget teman-teman yang komen juga di kolom komentar bahwa aku juga sama Mas Tulus, aku juga merasakan hal yang sama, aku merasakan hal yang sama. Nah, dari beberapa hal yang terjadi, Mas Tulus juga sudah bilang bahwa tanggal 17 juga ada kemungkinan. Dan ternyata betul jam 11:38 hari ini Pangandaran juga gempa ya. Skalanya di skala 3 sampai di Pangandaran, Garut, Pangalengan, Tasikmalaya, Cijulang, Cikajang dan juga sampai di Pamengpek. Kalau saya salah nyebut saya minta maaf ya. Gempa di Pangandaran, gempa berkedalaman 24 km dengan magnitudonya di 4,9. Sedangkan Mas Tulus pengen fokus terkait dengan gempa yang ada di Bengkulu yang di kedalaman 23 km terjadi pada tanggal 15 April 2023 yang terjadi atau terasa sampai di pesisir barat, Bengkulu Selatan juga, kemudian sampai ke Waikanan Lampung, teman-teman. Jadi ada daerah namanya Kabupaten Waikanan ya. Sebetulnya kalau di garis bawahi, Waikanan itu Lampung mana? Waikanan itu Lampungnya Lampung Utara, teman-teman. Jadi ada beberapa kabupaten di Lampung itu bermacam-macam, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan. Nah, salah satu tempatnya adalah Waikanan yang sekarang sudah mekar menjadi kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten Waikanan. Sedangkan letak Waikanan ini berada di sebelah utara Lampung dan memang ada yang namanya Bukit Barisan sepanjang Bandar Lampung sampai ke Bengkulu kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya salah. Jadi memang kami sama-sama di tanah Sumatera dan tidak terlalu jauh antara Bengkulu, Jambi, Palembang dan Lampung itu kami seperti halnya bertetangga. Dan ternyata gempa di Bengkulu itu terasa sampai di Waikanan, teman-teman. Nah, yang pertama bisa kita bahas di sini adalah terkait dengan angka magnitudonya di 6,2 teman-teman ya. 6,2 di pusatnya adalah berada di laut dengan kedalaman 53 km barat daya Bengkulu Selatan di pukul 22.07.07 di tanggal 15 April 2023. Nah, yang pertama yang paling enak buat dibahas karena buat saya menarik adalah angka 6-nya ya. Berkali-kali angka 6 itu saya sebut sebagai angka pesan. Angka 6 itu maaf istilahnya adalah sebagai angka setan atau angka jin atau angka yang menyimbolkan sesuatu yang dalam arti adalah angka yang berujung pesan dari alam lain, dari alam selain alam nyata kita. Jadi kayak mereka tuh sedang ikut campur dengan ranah kehidupan kita, seakan-akan seperti itu bahasanya. Tetapi di sini saya juga mau menegaskan bahwa memang yang aku lihat lewat angkanya ini 6 ini juga merupakan simbol kerumitan sesuatu. Jadi angka 6 ini kayak istilahnya gini loh Rek, kayak alam itu kayak lagi nunjukin ke kita bahwa gue tuh gedek ngeliat elu, gue tuh muak ngeliat elu pada gitu loh. Angka 6 ini angka keruwetan teman-teman. 6 itu angka-angka kegaduhan, angka-angka fitnah. 6 itu angka-angka masalah yang tidak ketemu solusinya gitu loh. Bukan tidak ketemu tapi belum ketemu. Jadi masih berputar saja, kemudian digodok lagi, digoreng lagi, makin jadi dan makin jadi. Angka 6 sebetulnya simbolnya adalah itu. Dan kita tahu negara kita beberapa hari belakangan ini ya, gara-gara spill netizen itu semuanya terbongkar. Dari Pekanbaru sampai ke Kalimantan, ke Bandung, terus ke Lampung. Lampung ini sedang lagi hitsnya teman-teman sekarang. Saya sebagai warga Lampung juga
Aduh, ikut prihatin ya. Aku intinya adalah nggak mau ikut campur terkait dengan itu, tapi intinya adalah saya minta mudah-mudahan Allah tunjukkan yang kebenarannya. Allah buka sesuatu yang benar ya. Karena di Lampung itu ada satu rahasia umum yang kayaknya memang sudah rahasia kita bersama. Semua orang tahu dan jadi mudah-mudahan saya berharap ada transparansi di balik kejadian ini biar Lampung semakin bagus ya. Bahkan dibagi loh. Ikut Waikanan juga ikut ngerasain gempa kemarin waktu gempa di Bengkulu. Nah, angka 6 ini adalah angka keruwetan teman-teman. Jadi kayak angka-angka yang kayak benang kusut. Jadi kalau misalnya yang bisa Mas Tulus lihat kalau hubungan dengan pemerintah ini apa di balik angka 6 magnitudonya 6,2. Ya masih akan ada beberapa hal kusut lain yang akan terbongkar. Kemudian akan jadi kegaduhan ya. Satu pihak membela diri untuk mengakui bahwa dia orang yang benar. Satu pihak lagi adalah ya saya mengkritisi. Boleh dong, ya kan? Mau menutup diri dengan sesuatu yang menurut dia benar malah justru menjadi bumerang buat diri dia sendiri juga akan terjadi. Jadi angka 6 ini angka yang melambangkan sesuatu yang ruwet. Ruwet dari berbagai macam segi. Rumah tangga ya bisa, keuangan ya bisa, kemudian dari segi pemerintahan kita ya kita lihat aja nanti. Buktikan omongan Mas Tulus. Nanti dari Lampung saja ini, nanti pasti ada kepala dinas, ada pemerintah ini, kecamatan, lurah, segala macam. Pasti akan dibongkar semua dari bawah. Lihat bukti omongannya Mas Tulus. Jadi itu simbolnya. Ruwet atau benang kusutnya ini untuk mengungkap sesuatu yang sudah lama dipendam. Sudah lama sudah lama yang tidak lazim tetapi akan terbuka semua. Itu untuk Lampung khususnya. Saya melihatnya itu ya dari angka 6-nya. Lalu angka 6 juga merupakan simbol kekerasan yang menurut saya ini justru akan terjadi antara orang atas zolim kepada orang yang bawah. Ini saya lihat di balik angka 6 teman-teman. Angka 6 di balik gempa Bengkulu saya melihat ada kezoliman-kezoliman mungkin ada pemimpin atau ada bos yang tidak pas dengan anak buah, istilahnya begitu. Jadi itu yang saya lihat. Jadi ada orang-orang zalim yang akan siap menindas kita orang-orang susah. Saya melihat pesan di balik akaman itu dunia itu. Kemudian di balik angka 6-nya Mas Tulus melihat apakah Bengkulu akan gempa lagi, apakah ada pengulangan lagi. Maaf teman-teman, saya betul-betul menganalisa lewat semua angkanya di sini. Ada di jam 77, ada di jam 10, ada di angka 15, ada 04 di sini, kemudian 6,2 ini pengulangannya bisa terjadi di tempat yang sama dengan skala yang saling berdekatan. Berarti 15 bisa gempa, 16, 17 masih bisa mungkin ada gempa lagi. Itu yang aku lihat. Jadi pengulangan di lokasi yang sama atau di posisi yang sama ini juga sangat mungkin. Kemudian bisa berpengaruh ke tempat lain juga, ini juga sangat mungkin ada, dan ini mungkin akan jadi satu dan lain hal yang bisa mengakibatkan sesuatu. Sayangnya adalah di balik angka 6,22 ini air saudaraku, 2 ini adalah air. Bertemu dengan angka 6 yang rumit, bertemu dengan angka 6 yang sedikit lebih keras, walaupun tidak sekeras angka 19. Tetapi angka 6 ini merupakan simbol kalau digabungkan, dijadikan, dihitung atau dikalikan pun menjadi angka yang menurut saya kurang bagus. Ditambahkan menjadi angka 8, angka penyesatan, kemudian dikalikan menjadi angka 1 dan 2, yaitu gempa dan air. Kalau digabungkan, kalau diakumulasikan lagi, berarti pengulangan yang berikutnya kalau akan ada gempa berarti ada air. Itu yang saya lihat di balik angkanya. Kemudian coba kita hitung melalui tanggalnya di angka 15 April. Perlu kalian tahu 15 atau 15 kalau ditambahkan menjadi angka 6. Ketemu lagi dengan 6 magnitudonya, dan ini merupakan angka-angka yang bersumber sebetulnya atau berasal, atau kalau kita cari garis lurusnya larinya kemana sih? Pasti ke bangsa jin. Jadi kalau misalnya bangsa jin akan mengalami atau memiliki energi lebih untuk menggoda kita atau menghasut kita, menurut saya itu juga sangat mungkin. Jadi bangsa jin bisa saja memiliki kelebihan karena ada energi yang sedang memicu mereka untuk menjadi lebih kuat. Jadi kayak mereka tuh dapat energi dari angka-angkanya tadi. Dari angkanya kemudian ada siklus-siklus lain yang bisa membuat mereka menjadi lebih kuat. Jadi mereka bisa saja menjadi
pencelaka atau tersangka kecelakaan yang terjadi di sini di balik angka-angka yang aku lihat. Bisa saja mereka menjadi punya kekuatan yang lebih untuk mencelakai manusia. Menurut aku itu arahnya ya. Jadi bisa berkali-kali lipat. Kemudian ada masih ada air di sini, pengulangan gempa juga masih ada. Berikutnya 04 masih sama teman-teman. 04 ini terlihat orangnya adem, tapi kalau sudah bergejolak dia akan sangat bahaya. Hati-hati, jebakannya di awal, jadi kayak masih awal, belum apa-apa. Ini awalnya, belum poinnya, belum ujungnya. Kemudian masih ada angin yang kencang di sini, hati-hati teman-teman ya. Angin juga masih jadi potensial sekali musibah yang mungkin ada 2,3 km juga di sini. Ada angka 2 dan 3 dan itu beberapa hal yang bisa aku hitung ketika dicerna, kemudian dihitung, ditambahkan, dikurangi dan lain sebagainya. Ini akan menjadi momen bahwa ini menjadi satu hal yang bisa jadi potensi musibah-musibah baru. Salah satunya adalah beberapa hal yang berhubungan dengan tanah, gempa, gunung erupsi, kemudian air dan juga angin. Komponennya itu lebih kuat, tapi yang paling kuat untuk saat ini, maaf, saya larinya masih ke gempa bumi. Ini yang aku lihat. Jadi kayak ada ada pertukaran satu sama lain tapi rumit sekali di balik angka 6,2 ini. Jadi teman-teman, aku tidak menakut-nakuti, tetapi teman-teman harus lebih waspada lagi. Ada 1 dan juga 5, ini juga merupakan simbol maaf. 1 ini tanah, 1 ini gempa, 5 itu licin, 5 itu tergelincir, 5 itu kegeser, 5 itu licik sekali. Angka 5 ini angka licik. Dan larinya kita pasti kemana? Ke kecelakaan yang ada di darat. Kecelakaan yang ada di darat ya. Kecelakaan di angka di darat. Nah, pengulangannya di angka-angka berapa saja Mas Tulus lewat angka 15? Ada angka 17 dan juga 19. 2 kali setelah ganjilnya. Berarti 15, 16 aman, 17 gede lagi kecelakaan darat. Kemudian 19 adalah poin pengulangan terakhir di balik angka 15. Nah, jadi pengulangan atau istilahnya kecelakaan yang kuat selain di tanggal 15 itu ada di tanggal 17 kemudian angka 19. Seperti yang sudah saya hitung sebelumnya, di tanggal 19 itu memang sangat ada cenderung potensial terjadi musibah yang besar di tanggal 19. Menurut saya itu. Jadi ini satu dan lain hal yang lagi-lagi saya baca lewat angkanya. Maaf, saya tidak membenarkan juga apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan belum tentu benar. Apa yang saya hitung belum tentu pas. Kalau pas ya berarti hanya kebetulan sebetulnya. Tetapi dalam hal ini ketika kita baca intuisinya mengarah kemana setelah tanggal 15 ya, yang paling kuat aku lihat adalah terkait dengan kecelakaan yang ada di darat. Masih ada potensi itu ya teman-teman ya. Yang pernah terjadi atau yang pernah mengalami kecelakaan kayak tempat itu tuh pernah kecelakaan sebelumnya gitu ya. Bisa jadi ada kecelakaan lagi di situ. Jadi pengulangan di posisi yang sama atau di titik yang sama itu sangat ada. Jadi aku minta teman-teman harus waspada juga. Simple lagi teman-teman untuk yang mau berperjalanan jauh, yang penting ngeresi awae dalam kondisi tidak sedang najis. Intinya itu bagus lagi kalau recovery dengan wudhu ketika beranjak bepergian. Wah, itu mantul lagi ya. Simple toh. Mek baca doa wudhu terus Allah lindungi kita, amin. Bisa sampai selamat sampai tujuan. Asal tujuan kamu baik, manfaatkan segala sesuatu yang untuk baik. Itu ya teman-teman ya, kita rangkum lagi. Yang aku lihat adalah kegaduhan-kegaduhan di pemerintah ini akan semakin kusut, akan semakin terbongkar. Orang akan nutupi, orang akan bela seakan-akan dia benar tapi malah kebongkar kalau dia jelek. Ini yang pertama, kita rangkum dulu. Kemudian hal-hal lain yang bisa saya lihat di sini adalah masih ada potensi musibah gempa lagi berikutnya. Kemudian ada potensi angin kencang juga. Air di balik gempa juga ada ya teman-teman. Ada air di balik gempa. Kemudian ada pesan masih dari alam lain juga terkait dengan angka 6-nya. Ini juga masih Mas Tulus lihat ada potensi itu. Berikutnya adalah yang terakhir di balik tanggalnya. Di tanggal 15 ini Mas Tulus melihat ada pesan menarik, yaitu akan ada pengulangan kejadian atau kecelakaan yang akan lumayan banyak diulang sejak 2 kali setelah tanggal 15, yaitu 17 dan juga di
Mudah-mudahan jenengan-jenengan yang beranjak pulang, yang mudik niat menyambung silaturahmi kepada orang tua untuk melebur dosa, semoga Allah pilih untuk diselamatkan dari berangkat sampai pulangnya lagi. Amin ya Allah. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan teman-teman semua. Semoga teman-teman tidak terganggu dan merasa tidak nyaman. Kalau tidak suka, saya yang minta maaf ya. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan saya bisa jadi berkat buat teman-teman, teman-teman juga jadi berkat buat saya, dan kita sama-sama saling memberkati satu sama lain. Amin. Dan semoga teman-teman semua bisa terus menjadi berkat untuk sesama. Amin. Dan semoga juga semua makhluk berbahagia. Amin. Ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh nggih. Amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang lagi belum cukup rezekinya buat bayar hutang atau sedang punya tanggungan hutang, semoga segera Allah berikan jalan biar lunas utangnya. Amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah selalu. Amin ya Allah. Untuk yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan. Amin. Untuk yang pengen punya jodoh semoga segera bertemu dengan jodoh pilihan Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang berjuang mencukupkan kebutuhan keluarganya untuk Idul Fitri, Mas Tulus hanya bisa mendoakan semoga Allah cukupkan kebutuhannya. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang punya hajat baik, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen bahagiain orang-orang di sekitar kita, mudah-mudahan Allah kabul untuk segala hajat baik jenengan. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin. Ya Allah kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah nonton video ini. Jangan lupa dibantu like-nya teman-teman, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Mau nontonnya sekarang atau nanti secara live atau tidak, Mas Tulus pokoknya minta support dengan dipencet tombol like. Kalau berkenan ya jangan skip iklan yang pendek. Kalau tidak berkenan juga enggak apa-apa. Kalau mau nyawer ada tombol terima kasih yang ada di sini. Mas Tulus masih ingatkan lagi bahwa kita masih punya kegiatan baik, yaitu bagi-bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan. Teman-teman yang masih pengen membantu silahkan langsung DM atau cek nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di kolom deskripsi. Oke, Mas Tulus pamit dulu ya teman-teman, waktunya masak. Saya selalu buat kita semua. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Yang lagi jualan laris manis semoga dilancarkan usahanya, dimudahkan urusannya ya. Semangat untuk hari ini dan esok. Semangat juga untuk yang sedang beranjak pulang mudik. Pokoknya hati-hati, jaga kesehatan jasmani, rohani, dan juga tetap harus minta perlindungan Allah. Mas Tulus pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.